Kita demo, kita bubarin ya. Kita bakar saja. Seluruh alam berbahagia ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi. Allah memerintahkan untuk menyirami dengan wangian semerbak ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin. Lah kenapa ada sebagian kelompok merusak hari lahirnya baginda Nabi Muhammad? Karena itu tidak lain dan tidak bukan tarbiyahnya tarbiyahnya siapa? Iblis. Didikannya siapa? Iblis. Siapa gurunya? Iblis. Yang kenceng dong. Ibu, bentar dulu. Lu LGBT ya? Bu, mana suaranya bu? Kalau ada nanti anak muda hari lahirnya baginda memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad dengan mabok-mabokan, berarti itu anak mudanya Iblis. Sama yang dik. Oh, iblis. Sampai sini paham atau tidak? Oh, enggak apa-apa. Mele kemilu. Rahatil atyaru tashdu fil layalil maulidi. Bahkan saudara, burung-burung berterbangan di ranting-ranting berkicau-kicau, bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Tidak sampai situ saudara, bahkan makhluk yang mati, yang tidak bernyawa, mengucapkan istighfar, mengucapkan, melantunkan salawat atas baginda Nabi Muhammad. Semuanya ceria, bahkan bebatuan ceria, pohon-pohon ceria ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya ada satu makhluk yang tidak bergembira, bahkan ketakutan, bahkan teriak-teriak, yaitu adalah Iblis. Bahkan satu riwayat saudara, antara dialognya Iblis dan Nabi Muhammad SAW, ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di rumahnya bersama para sahabatnya. Kemudian ada seseorang yang menggedor pintunya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menggedor pintunya, siapa yang akan bertamu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya yang ketika itu duduk bersama Rasulullah, "Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa yang akan bertamu kepada kita? Siapa di balik pintu tersebut? Siapa yang bertamu?" Para sahabat menjawab, "Wallahu a'lam wa rasul." Allah dan Rasulullah yang tahu. Ketahuilah para sahabatku, itu yang di balik pintuku, yang akan bertamu, yang mengedor pintuku, itu adalah iblis. Seketika Sayyidina Umar ibn Khattab meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, jikalau kau izinkan, aku akan cabut pedang ini dan aku akan tebas kepalanya iblis." Biarkan. Rasulullah membiarkan. Ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk iblis untuk menemuiku. Kemudian dibuka, si iblis ini menyerupai kakek-kakek yang sudah tua. Bukan kakek-kakek udah tua kayak iblis ya. Enggak. Nanti kita lanjutin. Wabil singkat cerita, ketika Rasulullah berhadapan dengan iblis, kemudian iblis itu ditanya, "Wahai iblis, gerangan apa yang membuat engkau ke sini?" "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dengan jujur apa yang akan engkau tanyakan kepadaku, wahai Nabi." Kemudian pertanyaan pertama
dilontarkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada iblis. Wahai iblis, siapa makhluk yang paling engkau benci di muka bumi ini? Siapa makhluk yang paling engkau benci? Seluruh dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjawab, engkau Muhammad, anta ya Muhammad, engkau makhluk yang paling aku benci dan engkau adalah musuh bebuyutanku. Kemudian siapa wahai iblis? Kemudian anak keturunanmu, yaitu para habaib, para sadah, para asyraf, para sayyid, para ye. Mungkin di Lombok disebutnya ye atau syarif atau syarifah. Kemudian siapa yang akan kau benci wahai iblis? Yaitu orang sepertimu, yaitu adalah pewarismu, yaitu adalah para ulama warasatul anbiya. Mereka lah golongan-golongan yang dibenci oleh iblis, saudara. Makanya saya tanya, jadi kalau ada yang melarang maulid, itu siapa? Yang melarang kita kalau mau buat maulid siapa? Kalau ada yang larang-larang pemuda untuk membuat ikhtifal maulid berarti siapa? Yang gak senang sama Nabi siapa? Yang gak senang sama keturunannya Nabi siapa? Yang bikin susah ulamanya Nabi siapa? Kalau ada presiden gak senang sama syariatnya Nabi Muhammad berarti presiden siapa? Anak buahnya siapa? Kalau ada presiden gak suka sama keturunannya Nabi berarti presiden siapa? Presiden siapa? Yang keras dong ngomong. Udah dikasih makan belum sama panitia? Masyarul hadirin, inilah golongan-golongan yang disebut oleh iblis. Ini adalah musuh bebuyutannya iblis. Sebaik apapun, selembut apapun itu ulama, sekeras apapun itu ulama, iblis tetap tidak suka. Bahkan tentara-tentaranya iblis, yaitu sudah berwujud manusia. Jadi banyak manusia wataknya watak iblis. Kira-kira ada nggak? Ada apa enggak? Saya tanya, kalau ada pejabat benci sama ulama berarti pejabat apa? Iblis. Kalau ada Pak Kadus nggak senang sama ulama datang ke kampungnya, Pak Kadus siapa? Iblis. Tapi alhamdulillah di sini kadusnya senang dan cinta terhadap maulid Nabi Muhammad. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kok sepi ya? Ini umat Nabi pada kemana? Malam minggu ya? Nongkrong? Hawian. Kok pemudanya lempem ya? Ini kira-kira lanjutin atau enggak nih? Lanjut. Udah malam. Lanjut. Hujan turun. Lanjut. Hujan petir. Lanjut. Gempa bumi. Lanjut. Takbir. Allahu Akbar. Masyarul hadirin rahimakumullah. Udah dong, kan belum lucu. Masyarul hadirin, inilah adalah sekelompok orang yang dibenci oleh iblis, laknatullah. Masyarul hadirin, tidaklah kita berkumpul untuk bergembira atas hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya makhluk yang kita muliakan ini sebagai penolong dan syafaatnya kita semua. Di dalam qasidah Al-Imam Bushiri disebutkan bahwasanya di situ ada sebuah permintaan permohonan atas umat kita selaku umat, meminta pertolongannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syairnya, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi
siwaka inda khululil hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali engkau ya Rasulullah. Ya akramal khalqi man aludu bihi. Kepada siapa lagi kita meminta pertolongan ya Rasulullah? Kepada siapa kami akan meminta syafaat kecuali kepada engkau ya Rasulullah? Ketika mana yang suatu pada hari yang semua orang akan lupa dengan kekasihnya, anak lupa dengan ibunya, ibunya juga lupa dengan anaknya, seluruhnya nafsi-nafsi kecuali Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kita makhluk yang penuh dosa, umat yang penuh dosa, Nabi Allah Adam membuat kesalahan, Allah turunkan ke bumi, saudara. Allah tidak pandang, Allah turunkan ke bumi. Ini Nabi, Allah turunkan ke bumi, sehingga Nabi Allah Adam tidak menenggakkan kepalanya ke atas langit, tidak pernah melihat langit selama 80 tahun, saudara. 80 tahun Nabi Allah Adam tidak pernah melihat langit, saking malunya terhadap Allah Subhanahu. Kemudian Nabi Allah Adam selalu merasakan ada yang membuntuti Nabi Allah Adam, ada yang mengekori Nabi Allah Adam, yaitu ketika Nabi Allah Adam berjalan seakan-akan ada di belakangnya ada sesuatu yang mengikuti Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Adam melihat itu adalah sesosok para malaikat yang ada di buntutnya Sayyidina Adam, yang ada di belakangnya Sayyidina Adam, Nabi Allah Adam. Kemudian bertanya kepada para malaikat yang ada di belakangnya Nabi Allah Adam, kenapa engkau selalu ada di belakangku, wahai para malaikat? Kenapa kau tidak di sampingku? Kenapa kau tidak di samping kanan dan kiriku? Atau kau lebih layak, lebih pantut di depanku berjalan? Kenapa wahai para malaikat? Ya Nabi Allah Adam, sesungguhnya di sulbimu itu ada suatu cahaya yang istimewa, cahaya yang luar biasa, cahaya yang amat menawan, sehingga kami tidak pernah bosan untuk mengikutimu dari belakang, karena kami menikmati cahaya yang ada di tulang sulbimu, yaitu tidak lain dan tidak bukan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Allah Adam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar memindahkan cahaya yang ada di belakang sulbinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Sayyidina Adam, Nabi Allah Adam. Allah Subhanahu wa taala menaruh nurnya ke depan, yakni ke kukunya. Kemudian Nabi Allah Adam mengecup jempolnya, mengecup bagian depannya dan menempelkan di kelopak mata. Makanya disunahkan, kita dianjurkan ketika azan, ketika berkumandang azan, untuk mengecup kita punya jari, jempol jari ketika azan, yaitu ketika di azan yang disebutkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dianjurkan oleh para ulama untuk mengkecup kita punya jari. Marhaban, yaitu doanya marhaban bil liqa'il habib, marhaban bil liqa'il habibi. Kecup kalian punya jempol, kemudian usap di mata.
insya Allah matanya akan dijaga dari kebutaan. Dan insya Allah Allah akan berikan kita pandangan memandang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi Allah Adam teringat bahwasanya ketika di langit, ketika di surga, melihat seluruh pintu-pintu surga yang tertulis nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh di pintu-pintunya arsy tertulis maktub nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, kemudian Nabi Allah Adam bertanya kepada para malaikat bahwasanya siapa Muhammad? Tidaklah yang disandingkan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kecuali orang yang paling makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Dijawablah oleh para malaikat bahwasanya itu adalah salah satu dari keturunanmu wahai Adam. Nah, ketika di bumi, ketika setelah 80 tahun lamanya, Nabi Allah Adam teringat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bihaqqi Muhammad ikfir dzunub. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Allah Adam diselamatkan, Nabi Allah Adam diampunkan dosanya karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Allah Nuh, ketika Nabi Allah Nuh umatnya diluluh lantahkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan, bahkan anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh diselamatkan yang terombang-ambing puluhan hari, diselamatkan, ditemukan kepada daratan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah pandang di sulbinya Nabi Nuh ada cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar di api Namrud, yang mana satu kota mengumpulkan api bakar, yakni kayu bakar yang apinya menyala. Ketika dilemparkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam api, bukan Nabi Allah Ibrahim terbakar, akan tetapi apinya menjadi Kenapa? Apa yang membuat Nabi Allah Ibrahim terselamatkan dari apinya Namrud? Karena di tulang sulbinya Nabi Allah Ibrahim ada nurnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga ma'asyaral hadirin, ketika Sayyiduna Ismail akan disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ismail diselamatkan dan digantikan sesembelihan tersebut, yaitu berupa domba. Kenapa Allah selamatkan Nabi Allah Ismail? Karena di tulang sulbinya Nabi Allah Ismail ada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul hadirin, tidak ada satupun makhluk yang akan menyelamati kita, yang akan memberikan kita pertolongan nanti, yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari akan murka dan tidak akan pernah reda murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana jikalau di situ di satu tempat ada Rasulullah, itu tempat tidak akan pernah diazab. Dan begitu juga saudara, jikalau di hati kita, di hati orang tua kita, di hati bapak kita, di hati anak-anak kita, di hati kaum muslimin, di hati para pemuda-pemudi umat baginda Nabi Muhammad, di dalam hatinya tidak ada baginda Nabi Muhammad, di dalam hatinya tidak ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad, di dalam hatinya tidak ada kerinduan kepada Nabi Muhammad, itu orang akan dolan,
itu akan dolalah. Orang itu akan tersesat, orang itu akan gersang, orang itu jikalau di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka murka Allah akan turun kepada dia. Jikalau di dalam satu kampung tidak ada yang cinta terhadap baginda Nabi Muhammad, tidak ada yang melaksanakan maulidnya Nabi Muhammad, tidak ada yang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad, bahkan meninggalkan Al-Quran, bahkan meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, insya Allah itu kampung sebejat-bejatnya kampung, saudara. Jadi patokan suatu negeri, patokan suatu kampung, yaitu ketika mereka mempunyai mahabbah, kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memandang kita bukan karena kita sholat, bukan karena kita haji dan kita sedekah, kita memberikan infak kepada orang-orang fakir miskin, tidak. Kecuali di dalam hatinya ada kecintaan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan pandang kepada sesosok orang yang mengagumi Nabi Muhammad dan mengikuti langkah-langkahnya Nabi Muhammad. Uzkuru salata ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kemudian ma'asyaral hadirin, ada yang akan beberapa Al-Fakir sampaikan yang amat penting, yang harus kita bahas, yang harus kita ketahui, bahwasanya kita negara Indonesia, yakni seperti cerita yang tadi yang kita sebut, yaitu adalah umat yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad, bahkan disebut namanya. Maka dari itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW memegang teguh ajarannya, ikuti para alim ulama, ikuti para tuan guru. Jikalau di kampung kita belum ada tuan guru, undang tuan guru untuk menyebutkan syama'il kehidupan baginda Nabi Muhammad, untuk mengajarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Undang guru, undang ustadz untuk mengajari anak-anak kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang tua sekarang ini lupa sama anak-anaknya. Sudahkah anaknya mengenal Nabi Muhammad? Sudahkah anaknya mengenal Allah? Sudahkah anaknya mengenal syariat-syariatnya Allah? Sudahkah mengenal, mempelajari halal haramnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Kadang mereka lupa. Orang-orang tua zaman sekarang lebih mementingkan mereka SD, SMP, kuliah, SMK. Mereka lebih memuliakan dunia, lebih menguntungkan dunia ketimbang mereka mengenal anak-anaknya, kenal kepada Sayyidina Muhammad. Bahkan membanding-bandingkan yang mana pondok pesantren yang di situ diajarkan akhlak baginda Nabi Muhammad, yang di situ di pondok pesantren diajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Pondok pesantren pun dikesampingkan, saudara. Boleh kalian menuntut ilmu dunia, tapi jangan pernah kalian sampingkan ilmu yang akan kalian bawa sampai menghadap Allah Subhanahu. Makanya nggak heran, saudara, kalau ada pemuda-pemudi kurang ajar sama ibu bapaknya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada Sayyiduna Muhammad. Nggak usah heran kalau ada anak bunuh emaknya. Nggak usah heran. Kenapa? Karena di dalam hati anaknya tidak ada tertanam cinta dan kenal kepada Sayyiduna Muhammad. Sallallahu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi nggak usah heran kalau ada anak kurang ajar, kalau ada suami pukulin istri, kalau ada istri selingkuhin suami. Nggak usah heran banyak yang bercerai, banyak yang mabok-mabokan. Kenapa? Karena mereka tidak kenal dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Benar apa enggak? Benar. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau nggak ada yang tersungging, kalau nggak ada yang tersinggung,
Berarti ente orang ini semuanya orang alim, orang yang wajib masuk surga. Allahin Allah. Kalau tidak ada yang tersinggung. Kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, qala Nabi Muhammad SAW, la tattabi'una sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta dakhalu fi juhratid dab lattaba'tumuhum. Qala sahabah al-yahud wan nasara. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala faman, nanti akan datang di suatu hari yang mana nanti umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka, sampai-sampai jikalau mereka dibawa ke lubang biawak, mereka akan mengikuti golongan-golongan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka Yahud dan Nasrani? Apakah mereka golongan-golongan orang Yahudi dan Nasrani yang nanti akan diikuti oleh umatmu? Rasulullah menjawab, kalau bukan mereka siapalah? Kalau bukan orang Nasrani dan Yahudi siapalah? Orang Yahudi buat TikTok, muslimah ikut main tik. Ada nggak yang begitu? Tidak. Ada nggak yang begitu? Ada. Kan anak gadisnya emaknya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ada nggak di sini? Ada. Ada nggak? Ada. Pemuda-pemuda kaum Yahudi dan Nasrani mengagung-agungkan pakaiannya. Kira-kira umat muslim ada yang ikut-ikutan atau tidak? Ada yang ikut K-pop nggak? Kerudungan ada nggak? Yang pakai cadar ada nggak? Benar nggak apa kata Nabi? Benar nggak apa kata Nabi? Nah. Inna lillahi. TikTok ya. Ada yang hafal nggak? Ada yang mengagumi TikTok nggak di sini? Ada yang punya aplikasinya nggak? Ada nggak? Sekarang buka handphonenya hapus. Bos. Yang punya aplikasi TikTok buka handphonenya Hapus. Tidaklah keluar dari tempat ini sudah hapus itu aplikasi iblis. Dibuat umat muslim gak ada malu, saudara. Muslimah joget-joget depan kamera, cie, kayak kecantikan aja. Cantikan juga gue kalau dikerudungin. Kadal kebon. Ini anak muda. Woi. Ada nggak ente orang ikutin Yahudi dan Nasrani? Enggak. Ada atau enggak? Ada apa enggak? Orang Yahudi, anak-anaknya orang Yahudi dan Nasrani, saudara, itu mereka kalau kurang ajar sama mama bapaknya itu udah biasa. Kira-kira ente ikut-ikutan apa enggak? Ikut-ikutan apa enggak? Rasulullah menggambarkan nanti umatnya akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Tabiat orang Yahudi dan Nasrani diikutin sama umatnya Nabi Muhammad. Diikutin sama pemuda-pemudinya umat Nabi Muhammad. Akhlaknya diikutin, akhlaknya dicontoh, saudara. Golongan-golongan tersebut sebelum Nabi Muhammad SAW yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum LG. Kira-kira ada enggak? Ada bang enggak? Mata lu buta berarti.
Ada apa enggak di Lombok? Ada Ada. apa enggak? Ada. Ada, saudara. Bu, ibu punya anak, hati-hati bu. LGBT menggelontorkan uang untuk NTB itu triliunan, saudara. Bapak tahu nggak pak? Ibu tahu nggak bu? Tahu nggak bu? Bahkan sering buat event di Lombok, saudara. Bahkan dibiarkan, saudara. Dibiarkan masuk ke pulau-pulaunya kita, bermaksiat di tanahnya kita, mengundang murkanya Allah. Kalau Allah murka udah nggak pandang lagi. Orang alim kan kebruk. Aduh, lupa bawa istri. Kira-kira ada memo nggak? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Deh malam. Mana kaum TikTok? Kaum TikTok mana? Rasulullah mah benar. Rasulullah benar. Nanti akan datang di suatu zaman yang mana umatku mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Yang mengikuti akhlaknya kaum-kaum Yahudi dan Nasrani, ma'asyiral hadirin ummahat. Jangan sampai kita mengidolakan mereka. Jangan sampai kita mengidolakan orang-orang kafir. Innalillah na'udzubillahi min dzalik. Itu ketika artis TikTok, saudara, artis K-pop datang ke Indonesia, siapa yang nyambut? Kaum muslimin pak, sampai dicium di atas panggung. Kurang ajar atau tidak? Goblok atau tidak? Bagus atau tidak? Perusak atau tidak? Kira-kira kalau datang lagi kita usir apa enggak? Usir atau enggak? Kalau ada yang akan merusak NKRI, yang akan merusak pemuda-pemudi Indonesia, kira-kira hancurkan atau tidak? Hancurkan. Kalau ada perkumpulannya, bubarkan atau tidak? Bubarkan. Usir atau tidak? Usir. Takbir. Allahu Akbar. Nanti kalau anak infokan ada, kira-kira mau ikut apa enggak? Bener lu. Kemarin aja gua demo sendiri, jerit-jerit sendiri. Na'udzubillahi min. Nanti yang mereka agungkan itu bukannya Nabi Muhammad SAW. Yang mereka agungkan itu orang-orang Yahudi, jalur-jalurnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sampai mereka lupa akan nabinya, sampai-sampai mereka tidak sedikit pun membela ketika nabinya dilecehkan, ketika agamanya dilecehkan. Mereka cuek-cuek saja. Jangankan orang awam, ulama punya label tuan guru, punya label kiai. Ketika nabinya dihina, mereka diam 1000 kah? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kenapa? Karena kebanyakan makan duit Haram. Karena banyak makan duit korupsinya Gabah. Karena udah disogok sama Ketika Nabi dihina, mereka Tapi kalau partainya dihina, oh jangan main-main saudara, bisa bunuh-bunuhan. Kalau organisasinya yang dihina, oh jangan saudara, bisa dipenjarain dia orang. Kalau organisasinya dihina, caci maki, dilecehkan, baru mereka bergerak. Bahkan sampai-sampai mereka berbunuhan gara-gara organisasi. Betul, bagus. Auzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin. Kenapa? Karena mereka
lupa akan niatnya, lupa akan jalannya, karena mereka tidak lagi mengagungkan Sayyiduna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyaral hadirin, ada satu makhluk, setan bin iblis, Fir'aun bin Abu Jahal, Markon bin Abu Makron bin Abu Makron bin Abu Jan. Tahu nggak si kutil babi itu? Tahu nggak? Kalau kira ya, kalau dia besok berani datang ke Lombok, kita yang akan pertama kali usir dia keluar dari tanah Lombok. Siap atau tidak? Siap. Siap atau tidak? Siap. Berani atau enggak? Berani. Viral lo nanti lo. Ini kampung mana ini? Jeruk Bangkat. Kampung mana ini? Jeruk Bangkat. Selamat. Jeruk. Kalau besok ada penista agama masuk ke Lombok, kira-kira pemuda kampung Pejeruk Bangkat akan siap menolak mereka? Siap. Siap menolak mereka?